Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori argumentum e silentio dalam kajian hadis. Nah, argumentum e silentio ini bisa jadi berkaitan dengan penanggalan hadis yang terkait dengan isnad atau bisa jadi dengan matan. Namun dalam buku ini yang akan kita bahas ini yang ditulis oleh Jonathan C. Brown, yaitu Hadith Muhammad Legacy in the Medieval and Modern World, ini masuk di dalam kategori penanggalan berdasarkan isnad. Nah, sebagaimana diketahui, Goldschier ya membawa kajian-kajian kritis historis ya di dalam literatur hadis dan menyimpulkan ya bahwa banyak hadis yang diyakini oleh orang Islam, ya hadis sahih yang diyakini oleh orang Islam itu ternyata dipalsukan ya. Karena apa? Karena bagian dari artikulasi ya pandangan-pandangan politik ya, hukum ya, dogma ya, kemudian sejarah Islam pada waktu itu. Jadi sebagaimana yang kita telah bahas kemarin ya, bahwa Goldschier menganggap fitnah kubro, yaitu peperangan atau konflik di antara para sahabat ini yang menyebabkan munculnya hadis-hadis yang mendukung masing-masing kelompok. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, politik, hukum, dogma itu menurut Goldschier itu dianggap sebagai palsu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Yosef Shah ya. Ini mendasarkan pemikiran-pemikirannya pada skeptisisme Goldschier yang menganggap bahwa hadis itu banyak yang dipalsukan. Nah, Shah juga hampir mempunyai pandangan yang sama bahwa hadis tidak bisa dianggap ya, sebagai bagian dari kehidupan Nabi Muhammad. Artinya itu dibuat oleh orang-orang setelahnya. Nah, Goldschier itu fokus pada propaganda politik dan agenda firqah-firqah atau kelompok-kelompok teologi. Nah, kalau Shah nanti dia fokus ya pada fungsi hadis-hadis dalam hukum Islam. Jadi memang ada beberapa fokus yang berbeda, tetapi skeptisisme yang digunakan itu tetap sama, di mana hadis itu banyak yang dipalsukan. Nah, kemudian Shah menguji ya isnad-isnad yang ada dari seluruh waktu ya, dari beberapa waktu, dari yang paling tua kemudian paling yang belakangan, dan bagaimana nanti hadis-hadis itu muncul dalam kitab-kitab hadis yang telah dibukukan mulai dari awal seperti Muwatta, kemudian setelah itu nanti ada Risalah, kemudian nanti ada Kutubus Sittah. Nah, itu nanti dikaji oleh Shah. Hadis yang terkait hukum menurut Shah ini tidak mewakili kejadian atau kehidupan Nabi yang nyata, tetapi mereka dinisbatkan kepada Nabi hadis tersebut oleh madhab-madhab fikih yang muncul belakangan. Untuk apa?
untuk mendukung hukum-hukum atau doktrin yang mereka gunakan. Jadi kaidah-kaidah usuliyah, kaidah fikih yang digunakan oleh madhab yang sangat banyak itu, menurut Syah itu hadis-hadisnya disandarkan saja kepada Nabi untuk mendukung madhabnya. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat misalnya dalam tulisan-tulisan Muslim awal seperti surat ya dari Al Hasan Al Basri yang wafat pada 110 ditujukan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memperingatkan untuk tidak mengikuti faham Jabariyah. Nah, dalam surat itu Al Hasan Al Basri tidak menyebutkan hadis dalam dalil-dalil yang dikemukakannya dalam tulisan itu, tetapi sebaliknya dia mendasarkan dalil-dalilnya kepada Quran dan cerita-cerita Nabi terdahulu. Nah, karena Al-Hasan Al-Basri, ulama-ulama termasuk ulama awal Sunni itu ternyata ya tidak menggunakan hadis yang sangat banyak. Oleh karena itu Syah mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut itu belum ada pada zaman Al-Hasan Al-Basri. Artinya hadis-hadis tentang, kalau Al-Hasan Al-Basri tadi tentang Qadariyah, tentang faham-faham kehendak manusia itu mutlak atau tidak, itu tidak muncul hadisnya, maka ya pada waktu itu hadis-hadis yang berkaitan dengan qadar itu tidak ada. Nah, inilah yang dikatakan sebagai argumentum e silentio atau argumen yang berasal dari kesunyian. Nah, argumen ini digunakan oleh tidak hanya orientalis yang mengkaji Islam, tetapi juga para pengkaji kitab-kitab Taurat maupun Injil ya, yang mengkritik tentang ya pernyataan-pernyataan yang itu diragukan berasal dari zaman awal, zamannya Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Nah, argumentum e silentio ini digunakan untuk membuktikan ada tidaknya sejumlah riwayat dalam kitab-kitab hadis. Apabila nanti ada hadis tidak ditemukan dalam suatu kitab hadis, maka hadis itu tidak eksis ya, tidak ada pada zaman itu. Misalnya nanti Bukhari tidak menulis hadis tentang masalah tertentu, maka zaman Bukhari berarti tidak ada. Zamannya Malik tidak membahas tentang hadis tertentu, maka pada zaman Malik hadis itu tidak ada. Nah, misalnya yang dicontohkan oleh Syah ini adalah hadis tentang pentingnya wudhu menurut Asy-Syafi'i. Ini ada sanadnya yang dijelaskan oleh Asy-Syafi'i, namun Malik bin Anas sendiri, gurunya itu ternyata tidak menulis hadis tersebut di dalam muwatta'nya. Malik ternyata tidak tahu hadis tersebut. Nah, berarti hadis tentang pentingnya wudhu yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i ini berarti dipalsukan. Kenapa? Karena di zaman gurunya Asy-Syafi'i yaitu Malik bin Anas saja tidak ada, kok zamannya Asy-Syafi'i itu ternyata ada. Nah, inilah yang nanti terkait dengan hadis-hadis yang itu muncul belakangan dan ketika dilacak ke belakang ternyata tidak ada. Gitu. Maka ya Syah berargumen bahwa kajian-kajian asal usul ya madhab di dalam Islam ya atau madhab-madhab lama itu
berkembang di beberapa kota seperti Kufah, Madinah, ya, di mana mereka di sana sudah mempunyai komunitas sendiri dan punya pendapat-pendapat sendiri dari tokoh-tokoh Muslim senior seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan juga Lais bin Sa'ad. Nah, oleh karena itu, Syah ya mengatakan bahwa hadis-hadis itu yang muncul eh, itu berasal dari akhir abad ke-8 ya. Berarti akhir abad ke-2 dan awal abad ketiga ya. Mereka ya memasukkan ya beberapa pendapat atau sabda Nabi dan juga sahabat ya agar pendapat-pendapat mereka ini uh, lebih kuat ya, lebih meyakinkan. Nah, misalnya nanti ada hadis-hadis yang itu kemudian ya tidak muncul di masa awal, kemudian nanti muncul di masa akhir. Nah, penelitian Syah ini nanti tentang risalahnya Syafi'i yang itu nanti muncul dari beberapa, ada banyak sekali versi-versinya ya, kemudian nanti ditulis di dalam uh, bukunya, ditulis dalam bukunya ya, termasuk nanti di dalam buku yang ya buku induknya yaitu Origins of Muhammadan Jurisprudence. Nah, buku-buku yang muncul ya pada masa awal seperti Muwatta Malik ini itu dianggap mempunyai ya, riwayat-riwayat dari tokoh-tokoh belakangan ya daripada Nabi. Begitu juga ya apalagi risalahnya Asy-Syafi'i atau Kutubus Sittah yang itu masanya ya setelah Muwatta Malik. Oleh karena itu ya buku-buku yang muncul belakangan itu nanti akan semakin baik apa silsilah sanadnya ya. Jadi nanti Muwatta Malik ini nanti banyak hadis-hadis yang mempunyai sanad yang mursal ya. Kemudian ya nanti juga di Arisalah juga hampir sama seperti itu. Kemudian menurut Syah dua generasi berikutnya di Sahih Bukhari dan juga kitab-kitab yang lainnya. Nah nanti ternyata sanad yang menuju kepada Kanjeng Nabi itu ternyata sangat lengkap. Nah oleh karena itu ya dalam pandangan Syah ya hadis-hadis yang ada itu ya ya semakin belakang semakin apa ya bertambah tahunnya itu semakin semakin lengkap ya sanad-sanadnya. Ya, menurutnya di pertengahan abad ke-8 ya masalah untuk ya kompetisi riwayat-riwayat dari sahabat ya itu nanti akhirnya ini dinisbatkan ke belakang sampai kepada Nabi. Nah, menurutnya ya, Syafi'i ini yang dia memenangkan ya kompetisi-kompetisi itu di dalam menisbatkan kaul-kaul madhab masing-masing ke belakang ke sahabat hingga ke Kanjeng Nabi. Oleh karena itu Syah ya mempunyai kaidah ya yang singkat yaitu semakin ya semakin awal ya suatu isnad maka
semakin meyakinkan, ya. Dan nanti semakin ke belakang nanti akan semakin meyakinkan kalau itu dipalsukan. Tuh, jadi artinya sanad-sanad yang pendek itu malah semakin meyakinkan daripada sanad yang panjang yang mempunyai banyak nama. Nah itu nanti menurut Syah itu dipalsukan karena itu ada tambahan-tambahan rawi yang dimasukkan ke dalam isnad tersebut. Nah, selain Syah nanti ada misalnya Yunbol dan juga Norman Calder yang menggunakan argumentum silencio. Misalnya Yunbol yang meneliti hadis mutawatir tentang mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, dalam hadis ini Yunbol meneliti kitab yang paling awal, yaitu siapa? Yaitu Muwatta Malik, ya, yang wafat tahun 179. Nah, ini ternyata tidak ada hadis ini. Nah, ada hadis yang agak berkaitan, ya, dengan Taqawala. Nah, ini isnadnya ini mursal. Nah, kemudian di kitab yang lain setelah Malik itu ada kitab yang dikarang oleh Asy-Syafi'i, jadi masanya lebih lebih muda, ya, Ar-Risalah itu karang Asy-Syafi'i. Ini ada beberapa hadis, ya, yang menunjukkan kepada mangkadzaba. Nah, ternyata guru-guru yang rawi-rawi yang ada di dalam hadis riwayat Asy-Syafi'i ini ternyata adalah guru-guru Malik. Nah, kenapa Malik tidak memasukkan hadis mangkadzaba di dalam Muwatta kalau itu yang meriwayatkan adalah juga guru-guru Malik? Nah, itu. Nah, kemudian nanti di Musnad Abu Hanifah, Musnad At-Tayalisi dan juga Jami' Ar-Rabi' bin Habib ini juga nanti diteliti, ya, ternyata di dalam Jami' Ar-Rabi' bin Habib ini tidak ada yang lebih tua dari Musnad At-Tayalisi. Nah, kemudian di Musnad At-Tayalisi ini muncul. Kemudian nanti di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, ya, kemudian Kutubus Sittah yang lain, kemudian nanti Al-Mawdu'at karena Ibnul Jauzi ini nanti muncul, ya, hadis-hadis tentang mangkadzaba alayya muta'ammidan itu. Oleh karena itu menurut Yunbol, ya, hadis-hadis mangkadzaba itu tidak ada di kitab-kitab awal. Nah, itu muncul di kitab-kitab yang akhir, ya. Karena apa? Karena yaitu mungkin untuk menguatkan masing-masing madzhab fikih utamanya, karena dia kajiannya kajian hukum. Nah, selain Yunbol ini ada juga Norman Calder. Dia menganggap, ya, ada kitab namanya Mudawwanah karya Sahnun bin Sa'id, ini ulama Afrika. Nah, ternyata di dalam, ya, Muwatta Malik itu ada hadis-hadis, ya, terutama yang riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi, itu ternyata tidak ditemukan di dalam Mudawwanah karya Sahnun, ya. Jadi kalau Mudawwanah ini tanya jawabnya Malik, ya, kemudian nanti dihimpun oleh Sahnun yang wafat 240, ya, sedangkan Yahya riwayat Muwatta riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini wafat 234. Nah, ini ya, menganggap bahwa Muwatta ini lebih belakangan, ya, artinya lebih hadis-hadis
ini muncul belakangan. Karena apa? Karena hadis yang di dalam Muwatta Malik itu tidak muncul di dalam Mudawwanah yang ditulis oleh Sahnun. Jadi Muwatta utamanya yang riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini lebih banyak hadisnya, dan ternyata hadis yang dalam Muwatta itu tidak ditemukan di dalam Mudawwanah karya Sahnun. Oleh karena itu Norman Calder mengatakan ya bahwa Muwatta itu umurnya lebih muda daripada Mudawwanah ya, padahal keduanya ini kalau kita lihat yaitu sama-sama karangan Malik bin Anas itu. Nah, persoalan-persoalan ini jadi kenapa hadis itu kemudian ya dia di awal tidak muncul tapi di belakang itu muncul. Kenapa kemudian dianggap sebagai pemalsuan? Ya karena adanya ya hadis yang muncul belakangan itu menunjukkan bahwa hadis ini pasti ditambah-tambahi, atau hadis ini dimunculkan untuk apa? Ya untuk mendukung, kalau gol sihir ya mendukung firqah ataupun kekuasaan tertentu. Kalau menurut Syah ini untuk mendukung madhab tertentu. Padahal ya kalau kita lihat tidak adanya ya hadis di satu kitab kemudian ada di hadis yang lain, itu ya tidak mesti itu dipalsukan ya. Mungkin karena satu ulama tidak bertemu dengan ulama yang lain ya, atau mungkin teks-teks itu sifatnya terbatas sehingga ulama-ulama Madinah ya hanya meriwayatkan hadis-hadis yang itu hanya ada di Madinah, kemudian ulama-ulama yang ada di Kufah itu hanya meriwayatkan yang ada di Kufah, dan nanti yang di Mesir juga meriwayatkan yang ada di Mesir. Jadi sirkulasi ya penyebaran teks itu tidak seperti sekarang ya, di mana kita tinggal cari di internet, kita download, kita baca, ada di dalamnya ya. Kemudian hilanglah ya argumentum excellence. Itu tidak seperti itu, karena dulu sirkulasi teks itu sangat terbatas sehingga nah itu. Jadi kalau kita menggunakan prinsip disimilaritas, menyamakan zaman dulu dengan masa sekarang, ya memang harusnya apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i juga dikatakan oleh Malik, karena Malik itu gurunya. Tetapi kalau lihat dulu tidak seperti itu. Apalagi misalnya tadi yang dicontohkan oleh Calder ya, Norman Calder, bahwa Muwatta itu lebih belakangan dari Mudawwanah. Nah ini juga perlu ya tahu ya bagaimana orang-orang datang ke Malik bin Anas pada waktu itu. Jadi seperti Yahya bin Yahya ini datangnya 2 kali ke jadi Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini dari Al-Andalus datang ke Madinah ya 2 kali. Ada hadis-hadis yang itu mungkin tidak didengarkan oleh Yahya yang pertama kali, kemudian yang kedua itu kemudian baru mendengarkan. Nah, Mudawwanah juga seperti itu. Mungkin ketika Sahnun bin Sa'id yang dari Afrika itu, dari Kairawan, datang ke Madinah pada waktu itu, tanya jawabnya terbatas ya, hanya yang didengarkan oleh Sahnun bin Sa'id. Kemudian nanti dalam kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh murid-murid Malik juga sangat beragam, karena misalnya Sahnun bin Sa'id di sana pada ya tahun itu memang ada masalah-masalah tertentu yang itu kemudian dijawab oleh Imam Malik. Sedangkan pada masanya Yahya bin Yahya atau mungkin Ibnu Wahab, Ibnu Qasim itu mungkin nanti berbeda lagi, karena yang namanya fatwa atau pertanyaan ya dialog itu tanya jawab itu kan berbeda-beda ya, tidak bisa sama, sehingga nanti bisa jadi ya yang riwayat lisan itu bisa jadi ya yang awal mendengarkan, yang belakangan mungkin nanti ya dengan mendengarkan juga tetapi dengan kasus yang berbeda ya. Apalagi nanti juga masalah teks ya, yang itu ditulis dengan keterbatasan masing-masing ya, dengan fisiknya yang
yang sangat besar ya bentuk kitab pada waktu itu, sehingga nanti banyak hadis-hadis yang yaitu hanya terdapat di dalam kitab-kitab tertentu. Namun dengan ya tawaran-tawaran argumentum excellentio itu yang ditawarkan oleh Shah ya, kemudian Calder ataupun Yunbol, itu nanti ya paling tidak membuka cakrawala baru ya, bagaimana ternyata ya penyusunan hadis ya itu sangat bergantung kepada kronologi ini, rawi ataupun sejarah, sehingga nanti kita bisa ya menemukan bahwa ya riwayat-riwayat ini pada masa Malik mungkin tidak muncul karena ya hal-hal tertentu, mungkin kenapa muncul pada Syafi'i misalnya, tidak harus karena perbedaan madhab ya, tetapi juga mungkin karena yaitu Asy-Syafi'i baru ya karena banyak rihlah kan Imam Syafi'i itu dari sebelum ke Baghdad, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai riwayat-riwayat hadis yang mungkin berbeda dengan sebelumnya ya, ketika di Madinah ketika berguru dengan Imam Malik. Nah itu, jadi ini jalur-jalur ilmiah ya, rihlah ilmiah, perjalanan intelektual itu sangat mempengaruhi sirkulasi hadis-hadis yang ada. Oleh karena itu di dalam suatu riwayat ya, Asy-Syafi'i mengatakan ya kepada Imam Ahmad ya, sebagaimana nanti ya kita dapat lihat di dalam Al-Insaf fi Asbabil Ikhtilaf ya, mengatakan kepada Imam Ahmad, antum ma'lamu bil akhbari shahihati minna ya, fa idza kana khabarun sahihun fa'lamuni hatta adhhabu ilaihi kufiyan kana aw basriyan aw syamiyan ya. Jadi hadis itu pada waktu itu ya terbatas ya. Kalau Syafi'i itu mungkin dalam risalah itu banyak hadis yang tidak ditemukan dalam Muwatta itu ya karena mungkin pada waktu itu Asy-Syafi'i keluar dari Madinah dan mendapatkan hadis dari orang Kufa atau orang Basra atau orang Syam atau orang Mesir ya. Dan kemudian ya Ad-Dahlawi mengatakan kamin haditsin sahihin la yarwihi illa ahli baladin khassatin ka afradi syamiyina wal iraqiyina au ahli baitin khassatin. Jadi ada hadis yang itu dilewatkan oleh penduduk tertentu, daerah-daerah tertentu. Kemudian juga nanti Ahlul Bait ya, keturunan Nabi itu juga mempunyai hadis-hadis tertentu yang tidak semuanya tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, dengan adanya tawaran dari Syah itu meneliti kemunculan hadis di dalam koleksi kitab-kitab itu dengan argumentum excellentio itu kemudian nanti ya sangat positif pengaruhnya terhadap pencarian kitab-kitab hadis awal. Karena apa? Karena ya nanti semakin banyak kitab hadis yang ditemukan semakin awal, itu nanti ternyata ya membuktikan ya bahwa ya misalnya ada hadis yang katanya tidak tertulis atau tertulis belakangan, ternyata di kitab yang awal itu ternyata tertulis juga. Nah memang untuk bukti-bukti itu ya sama seperti kita bahas kemarin ya, perintah Umar untuk Umar bin Khattab untuk menghilangkan catatan-catatan selain Quran itu yang menyebabkan tulisan-tulisan hadis itu menjadi tidak ada ya gitu. Dan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Abad ya, jadi hadis-hadis itu fisiknya ya sudah tidak ada sejak zamannya Umar bin Khattab, apalagi nanti setelah peperangan Yazid dengan penduduk Madinah itu juga nanti lebih banyak lagi hadis-hadis tulisan ya, kitab-kitab hadis, catatan-catatan hadis yang itu dihilangkan ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu. Tetapi ya
pernyataan-pernyataan ya tentang argumentum silentio ini ternyata ya tidak disadari ya di dalam ulumul hadis. Selama ini kita mengenalnya hanya sekedar ya kritik isnad, kritik matan, bahwa kritik isnad itu ternyata bisa sangat rumit ya, seperti digambarkan oleh Shah ya, Yuan Boll dan juga Norman Calder. Mungkin itu untuk ya bagaimana nanti kita melihat ya bagaimana itu dikembalikan ke belakang, kemudian nanti bagaimana penanggalan ya berdasarkan sanad ataupun matan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, terus juga termasuk common link di pertemuan yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.